Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gak kerasa kita sudah bertemu lagi nih. Walaupun belum secara langsung, kita tetap bersyukur ya Tuhan masih memberikan kita semua kesempatan untuk hidup satu hari lagi. Maka itu yuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu sehingga kami masih bisa ada pada hari ini. Terima kasih juga buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa bersekolah minggu. Kami mau memuji dan memuliakan Tuhan pada hari ini. Tuhan tolong biar sekolah minggu ini bisa berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan lancar, dan Tuhan memberkati kami semua agar apa yang kami dengarkan dan pelajari hari ini dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, gak terasa kita sudah masuk di minggu di mana kita akan segera merayakan Natal nih. Siapa yang gak sabar? Kakak juga gak sabar loh menunggu Natal ini. Buat kakak, Natal tahun ini akan sangat berkesan. Karena untuk pertama kalinya kita akan merayakan Natal bersama-sama, tapi dari rumah kita masing-masing. Tahun 2020 bukan tahun yang mudah buat kita semua. Tapi Natal ini adalah waktu untuk kita bersekutu kembali dalam suasana kekeluargaan dengan cara bersukacita, mengingat kembali dan bersyukur atas kehadiran Tuhan Yesus sebagai terang ke dalam dunia yang berdosa. Natal juga menjadi sarana untuk memberi ruang bagi kehadiran Tuhan Yesus yang telah berkorban pada kita dan melayani orang-orang di sekitar kita dengan rendah hati dan sederhana.
Kita semua sudah tahu bagaimana kisah kelahiran Tuhan Yesus. Pada waktu Maria masih bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Awalnya Yusuf mau bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Tapi malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata, "Jangan takut, sebab anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Anak itu akan dinamakan Yesus dan ia akan menyelamatkan umat manusia dari dosa." Akhirnya, Yusuf pun menikahi Maria. Setelah mereka menikah, mereka pergi ke Bethlehem, kota asal Yusuf, karena saat itu sedang ada sensus. Di sana, tepatnya di kandang domba, Maria melahirkan Yesus sang juru selamat. Nah, sekarang bagaimana sih kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya meresponi peristiwa kelahiran Tuhan Yesus? Yuk kita lihat dari sikap para gembala dan orang-orang Majus. Memang mereka bagaimana sih sikapnya? Dalam Lukas 2 diceritakan bahwa malaikat Tuhan datang kepada para gembala untuk memberitakan kelahiran juru selamat. Setelah mendengar itu, para gembala langsung berangkat untuk melihat bayi Yesus. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Begitu juga dalam Matius 2 yang bercerita tentang orang Majus, mereka melihat bintangnya di timur dan segera datang untuk menyembah Dia. Nah, dari sini yang dapat kita contoh dari para gembala dan orang Majus adalah mereka sama-sama segera datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mereka mengutamakan Tuhan daripada hal-hal lainnya. Orang Majus disuruh untuk melapor kepada Raja Herodes dulu ketika mereka melihat bintang itu. Tapi hal itu mereka tidak lakukan. Mereka malah bergegas datang kepada Yesus di palungan. Melalui hal ini, kita kembali diingatkan untuk mengutamakan Tuhan dibanding apapun. Dibanding mainan, dibanding nilai kita, uang, dan segala hal lainnya. Kita harus dengan sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, Juru Selamat kita. Yuk adik-adik, kita minta hati yang bisa mengutamakan Tuhan dan hati yang sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kami belajar dari sikap yang dilakukan oleh para gembala dan orang-orang Majus. Mereka mau mengutamakan Tuhan. Mereka segera memuji dan menyembah Tuhan ketika mereka mendengar berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan tolong berikan kami hati yang cepat tanggap dan hati yang mau mengutamakan Engkau dibanding segala apapun yang kami inginkan. Kami mau bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua
adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini adalah Matius 2 ayat 11a. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Sekali lagi, Matius 2 ayat 11a. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Sekarang kita akan menggambar nih. Kira-kira menggambar apa ya? Siapkan dulu kertas dan alat gambarnya ya adik-adik. Kita akan menggambar Tuhan Yesus di palungan. Adik-adik bisa tinggal ikutin saja ya yang ada di video ini. Nah, setelah kita selesai menggambar Tuhan Yesus di palungan, kita mau menggambar hal-hal yang akan kita bawakan kepada Tuhan Yesus di sekitar gambar palungannya. Misalnya, kita mau menyerahkan bakat kita. Kita gambar deh apa, misalnya bakat kita bermain bola, gambar bola di situ, atau bakat kita menari, gambar anak yang sedang menari, atau bakat kita bermain musik, gambar musik. Pokoknya adik-adik bisa gambar apapun yang adik-adik mau di sekitar palungan yang adik-adik ingin serahkan kepada Tuhan. Sekian sekolah minggu hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.